kita foto malah kepengen nikah waktu itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali di channel Ayo Kawan. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, bahwa kali ini akan kita lanjutkan video bincang-bincang dengan Dr. Joyo Sumpono, MPD, Rektor IPGRI Wates. Ya, setelah di video 1 bisa kita ikuti, kita ketahui perjalanan beliau dari kecil kemudian sampai aktivitas beliau sebelum bisa kuliah. Masih menjadi misteri bagi kita semuanya bagaimana perjalanannya. Akhirnya beliau bisa pada posisi yang sekarang menjadi Rektor IPGRI Wates. Mari kita ikuti untuk video bincang-bincang dengan Dr. Joyo Sumpono, MPD, Rektor IPGRI Wates. Tetap di Ayo Buka Mata. Iya kepengen nikah, katanya umurnya wis 23 tahun ini wajib nikah kan ya. Wah, saya akhirnya nikah waktu itu ya. Di umur 23 tahun saya nikah. Nah, nikah itu saya juga bingung. Wah, pacar Rupi wong kuliahan nih. Nah, akhirnya saya tertimbul lagi kuliah lagi. Wah, pikirannya makin panik. Walaupun saat saya nikah itu saya masih ya standarnya SMA lah. Jadi satu itu SMA. Akhirnya kayak saya melihat potensi seperti itu, saya juga merasakan saya harus kuliah juga. Bagaimana caranya? Nah, akhirnya saya nikah. Selama 2 tahun, 3 tahun, saya harus kuliah. Sudah nikah harus kuliah. Tetapi dengan apa saya berpikir lagi nih wong kuliah, kudu golek duit sedangkan aku sudah punya beban. Akhirnya setelah saya kuliah, setelah nikah, saya harus kerja keras. Kerja keras terus. Kerja keras itu bukan artinya saya juga harus kerja di mana-mana, enggak. Saya kerjanya belantik, sapi, karo bakul kambil, sodo, karo godong gedang. Nah, itu di desa puter. Dan itu masih ada buktinya. Masih ada bukti. Jadi saya ngomong apa adanya. Apa adanya. Nah, akhirnya setelah itu saya bisa membuat gubuk ya, rumah di Kalipenten juga. Nah, kemudian di Kalipenten saya kan juga melihat kondisi saya ya. Tapi kalau di yang jelek saya nggak mau ngomong lah. Yang jelek nggak usah lah. Yang jelek banget maksudnya. Ini enggak. Ya apa ya ini sebenarnya motivasi juga, tetapi jangan sampai seperti saya itu. Jangan sampai. Kalau negatifnya orang itu nggak mungkin tidak ada, tetapi mungkin saya waktu itu lebih besar negatifnya. Saya untuk pribadi ya, untuk pribadi saya nggak mempengaruhi orang lain. Tetapi saat saya nikah sampai saya bisa membuat gubuk, ada seseorang yang dari tetangga saya pulang dari Lampung. Waktu itu, saya kerja apa le? Kerja Mbok kuliah, mantap lagi saya, mantap lagi kuliah. Tapi memang perjalanan saya itu agak unik ya, karena mungkin saya sudah di saat saya SD sampai SMA, sampai lulus SMA itu di organisasi, saya senang organisasi. Entah itu organisasinya ojek atau apa, saya senang. Tapi saya ingin berorganisasi waktu itu. Akhirnya saya tertarik untuk sekolah, karena saya sedikit banyak juga ada modal untuk kuliah. Kemudian saya kuliah itu banyak sekali kuliah atau lulus. Jadi saya nikah itu kuliah itu banyak sekali udah ada yang lulus. Karena apa? Kalau orang dulu mengatakan ngogol. Nah, saya di sana di sini saya nggak saya sebutkan, tidak nengkali banget ya. Saya 4 kali, satunya 4 kali kata lulus. Akhirnya apa? Itu saudara ya ada yang datang dari Lampung ngomong, wis kuliah wae nang IKIP IPGRI Wates. Nang ngono dadi guru. Nah, saya kan sudah bingung jadi guru. Ya ora dadi guru iso dadi dewan wae iso kok. Lah akhirnya saya niat di situ. Mosok berarti guru iso kok dadi dewan iso. Kan pola pikir saya, wah, saya harus di sana. Akhirnya apa? Saya kuliah di IPGRI Wates. Di sana. Satu karena ada pembicaraan dengan saudara itu, yang kedua malu sama istri. Walaupun istrinya juga nggak kerja apa-apa. Nganggur. Akhirnya saya kuliah. Saya dari nol. Waktu itu saya masih kerja menyambi di IKIP itu, saya tenaga batu, tukang batu. Masih ada sekarang ini. Dari arah barat Bali Desa Kalegung Lapangan sampai dengan depan TK PGRI. Itu yang membuat talut saya.
ada buktinya. Nah, akhirnya saya menjadi tukang batu. Sekarang saya sama Pak Kaum yang sekarang masih tukang batu, Legiono masih ada itu, masih di tempat saya sering ketemu sama itu ya sampai sekarang. Nah, akhirnya saya kuliah itu rampung 4 tahun. Mlebune mbiyen sore patoke kepru ya, kokan semen, kokan labur karena saya harus langsung ke sekolahan. Akhirnya saya lulus, saya ngambil IPS juga di sana sejarah. Karena saya SMA-nya sejarah, saya seneng apa ya namanya? Sosiologi sosialnya di masyarakat. Akhirnya saya timbul di situ, lulus di situ lulus. Kebetulan ada saudara yang dulu waktu itu rektor di IKP Wates, almarhum Pak Smartiono. Kebetulan dia rumahnya di dekat rumah saya, tetapi sudah hijrah di Budian. Tetapi ya anehnya gitu, saya itu waktu di IKP Wates itu pernah menjadi perwakilan mahasiswa Jawa Bali. Keren ya Mas. Keren ya, Jawa Bali. Belantik kambing. Nah, belantik kambing, dodol mie ayam pernah, dodol geblek renteng, geblek itu di perapatan pernah, ada buktinya semuanya ya. Di situ ada buktinya. Bakul mie ayam dorong, ambruk pernah ya. Akhirnya waktu itu sampai di lulus S1, saya kan gini. Ditanya, arep kerja apa Mas dengan kerja apa S1 nih guru Serawangun. Karena umur saya masih 32 tahun. Wis tuwa, wis ora mungkin kan dadi guru. Akhirnya saya bilang 1,5 tahun saya di rumah nganggur. Saya bilang sama itu saudara dekat di IKIP. Kalau saya di sini kira-kira ada kerjaan tidak? Saya mau daftar di sini. Rasa daftar nang kene. Kowe gelem kok ngasih aku kudu S2. Lah itu tantangan bagi saya. Tahun 2009 itu saya lulus tetapi wisudanya 2010. Di tantangan saya. Apakah jenengan ki nek dadi nang kene gelem asisten desain aku? Nah, itu tantangannya. Karena saya yakin itu banyolan, tetapi bagi saya itu tantangan. Saya harus bisa seperti itu waktu itu. Dan saya S2-nya itu daftarnya di UNS Solo ya, mau sejarah sudah dapat, sudah mau masuk ya. Tetapi saya apa? Mikirnya biaya, wah ya aku lihat biaya gue motor ya ora mampu boyoke kan gitu. Nah, akhirnya saya pindah di Jogja. Waktu itu pindah di Jogja karena apa? Di Jogja itu ada IPS sudah terakreditasi B. Akhirnya saya pindah di Jogja di UPY, Universitas PGRI Jogja. Nah, alhamdulillah di sana saya sudah rampung, bayar diri segala macam bayar, tetapi ya ono donatur Mas waktu itu. Makanya mantan sing kaya ngono kuwi rodok dibenahi lah gitu lah. Nek njaluk iki dinae dipercaya gitu loh. Akhirnya saya rampung tercepat Mas. Karena dengan niat, dengan nawaitu saya, dengan apa yang saya kerjakan itu saya berniat, saya berharap pasti berhasil. Akhirnya 1,5 tahun rampung S2. Dan itu saya jalani dengan penuh semangat dan penuh percaya diri dan penuh oriented ke pendidikan, ke edukasi. Akhirnya tahun 2010 saya lulus. Cepet banget tuh Mas. 2010 tekan 2010 rampung. Tapi 2010 akhir. 2010-nya akhir karena waktu itu kan 3 semester ya. Harusnya kan minimal 2 tahun, tapi 1,5 tahun saya rampung. Dan itu ada bukti-bukti otentik di UPY bahwa saya memang sering bolak-balik itu. Saya ditanya karena waktu itu saya masih gondrong loh, rambutnya saya jengkir ini. Ditanya sama Prof Polri sama Prof Amin, kamu itu sebenarnya kerjanya apa? Saya bilangnya saya pekerja sosial. Loh, di mana pekerja sosialnya? Di Malioboro ya? Lah itu katanya enggak di Wates. Saya enggak ngomong kalau saya itu ada di IKP Wates. Di sana asisten namanya masih tenaga pengajar. Tetapi begitu saya lulus di situ, otomatis dari kampus dari IKIP kan, mosok iyo, satu nggak dipercaya waktu itu ya, mosok iyo, kaiso kan gitu. Tetapi saya tetap beretikat baik di situ ya. Akhirnya saya harus di situ. Tetapi dengan mungkin kinerja ya, karena saya juga banyak di lapangan. Jadi kinerja yang mungkin dari bapak ibu dosen di sana, kayak gelem kerja ngopo gelem, ibaratnya nang kono nyapu gelem kon ngopo gelem. Iya, itu prinsip saya. Di sana di IKIP saya tidak pernah dulu waktu itu terus kalau disuruh terus nggak saya pasti ya. Saya tahun 2007 itu dari
Jawa Timur sampai Jawa Barat, keliling mencari mahasiswa. Ada buktinya sampai sekarang. Mencari mahasiswa. Saya tidurnya di pantai selatan di tempat-tempat SAR. Dari Sadeng sampai dengan Pangandaran. Saya cari mahasiswa di sana. Karena apa? Karena waktu itu IKIP Gegerwates kan punya mahasiswa-mahasiswa yang di sana. Saya cari dan di sana-sana itu saya tidur di sana. Siapa tiduran pakai motor itu bareng-bareng ada 6 motor di sana. Itu sampai hampir 15 hari. Saya touring waktu itu ya, saya seneng touring. Nah, akhirnya saya di IKIP Gegerwates. Begitu saya menjadi dosen tetap, ya, punya NIP, punya garan. Nah, tahun 2011 saya dipercaya menjadi pendamping dan pembina mahasiswa. Ya, pendamping dan pembina mahasiswa. Itu SK dari Rektor. Sampai tahun 2013 itu saya menjabat sebagai pembina mahasiswa. Nah, setelah tahun 2013 waktu itu Pak Dr. Moh Jumarin, nah itu saya diamanatkan menjadi wakil dekan IPS, wakil dekan IPS, Fakultas IPS. Nah, tahun 2015 saya mendaftarkan S3, 15 saya mendaftarkan 3. Wah, saya waktu itu sebenarnya nggak percaya juga, wong kampus itu nggak percaya, mosok ora iso raiso laptop, raiso komputer kok iso S3 lah. Jadi orang-orang tuh ya mungkin nggak percaya. Iya, saya memang sampai sekarang itu jangan sampai saya dipercaya, tapi saya ingin mempercayai kan gitu. Ya, sampai di situ saya diterima di UPI ya, Geleng di Kabupaten UPI. Nah, terima di UPI di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ngambil IPS juga. Dari SMA sampai S3 saya IPS. Nah, akhirnya saya di UPI. Itu dari kampus pun nggak ada yang percaya, dari IKIP nggak ada yang percaya. Karena apa? Persaingan cukup berat sekali, apalagi kemampuan kos minor ekonomi, kos biaya nggak mampu. Mengapa demikian guys? Karena saya juga ada teman dosen waktu itu, senior saya, dosen saya di UPI, dia lulus 2015. Itu sebagai motivasi saya, tetapi dia juga menjadi apa? Menjadi semacam ketakutan saya yang sudah katakanlah gajinya gede aja kekurangan, dalam arti ngomong wah gak ini larang Mas Joyo nang Bandung. Saya juga berpikir waktu itu, tapi kalau saya nggak di sana gimana? Waktu itu nggak ada yang lenitas pada saya. Akhirnya saya di Bandung daftar ke. Lah waktu itu daftar di Bandung itu nggak ada onlinean, data ya ke sana. Ya, aku kurang ngerti UPI, di mana UPI, ngerti deh pokoknya aku bis namanya Bandung Express, turun di sana, nanti saya tanya-tanya, tidur di sana, terus nanti saya langsung ke UPI. Sama sekali saya nggak tahu. Boleh ditanyakan kepada istri saya nggak pernah bohong bahwa saya itu nggak pernah ke Bandung, belum pernah ke Bandung. Tetapi waktu itu karena waktu dadak, langsung dibel dari sana, suruh sekarang besok pagi tes tertulis dan wawancara. Saya langsung di situ, malamnya itu juga saya ke Bandung. Neng Ranti sangu waktu itu ya. Yang dengan gajinya sepiro Mas, nggak bisa untuk mencukupi. Akhirnya saya minta sama istri saya, pokoknya dia caranya digolek duit, saya ke Bandung. Nekat saya harus ke Bandung. Nah, di sana waktu itu sampai sana jam 4 pagi saya tidur di masjid sana. Kemudian pagi betul saya sudah mandi di situ. Kemudian saya nggak tahu saya mau kemana, ini tesnya di mana kan gitu. Nah, saya belum pernah ke Bandung. Waktu itu ke UPI-nya belum pernah. Nah, akhirnya saya tanya pada satpam, kemudian di administrasi. Di sana malah ditanya, Mas mau kemana Mas? Karena apa? Karena saya masih pakai kaos. Pakai orang besar itu, kupruh itu loh. Kan nggak tahu mau kok ujuk-ujuk tes bagaimana, tapi bagaimana nggak tahu. Hanya di sana, kemudian saya ketemu sama administrasi juga. Akhirnya saya juga masuk. Mas ini lalu tes di sana. Itu di lantai 7. Saya juga ke lantai 7 waktu itu. Nah, akhirnya saya tes di situ jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, sampai jam 4 sore, jam 12 istirahat. Tetapi di situ itu tesnya itu tes potensi akademik TOEFL waktu itu, kemudian TKDN ataupun tenaga, tes jangkauan TPKD-nya ya. Kemudian di situ langsung pengumuman.
langsung pengumuman di situ. Wah, saya kan kaget. Waktu itu yang tidak terima itu disuruh pulang. Nah, saya kan bingung, aku sih ngomongi sopo nang kene kan gitu. Aku sih ngomongi sopo, kok orang-orang di situ kok do balik gitu kan. Berarti saya yang ikut dalam ruangan saya itu kok do balik berarti ra ketompo. Saya pulang waktu itu, aku ya bakal ketompo kan wis minder dulu kan. Wah, kalau wong ampo-ampo do suku-suku do pinter-pinter saya kok kayak gini. Akhirnya saya pulang. Nah, saya itu pulang jalan kaki yang sekarang namanya Ciberung misalnya. Sampai situ jalan kaki. Ada telepon saya. Bapak diharap kembali ke kampus untuk menyelesaikan administrasi. Loh, saya lari. Waktu itu jam 5 sore lari ke sana. Lah akhirnya di UP itu saya diterima di UP nomor 6 yang diterima 10. Diterima 10. Ya saya tanya, saya kok diterima itu nilai saya gimana? Lihat kan, belum nilai kan. Betul nggak nilai saya ya kan bingung saya. Mosok iya kan. Ya, akhirnya saya diterima di UPI. Kemudian saya sudah mengomplit administrasi, saya pulang. Kemudian jelang 1 minggu saya dibel lagi untuk ke UPI untuk administrasi bayar. Nah, saya nggak punya uang 1 minggu itu. Nah, keluarga saya kumpul ke iki nek kaya ngene iki gambling. Main iki nek iku ora iso neruske S3-ne dalam arti mogol ya wis ilang-ilangan. Tetapi kalau nanti dapat beasiswa ya iso neruske. Waktu itu seperti itu. Karena yang namanya 15 juta per semester kan nggak mungkin ya. Nah, kono biaya hidupnya gimana kan sudah berpikir seperti itu. Tapi tetap semangat. Nah, akhirnya saya mendapatkan BPD namanya beasiswa. Alhamdulillah saya juga diterima. Dan itu diterima di sana itu dari 58 mahasiswa calon mahasiswa waktu itu di seluruh Indonesia. Di Jogja ada 2, tapi orang Muntilan sama orang Jogja. Itu rada keren ya di sana ya. Selang 1 tahun bayar sendiri, tetapi 1 tahun berikutnya saya dapat beasiswa. Alhamdulillah beasiswa itu yang mendukung saya. Itu. Berarti mungkinkah orang yang tidak punya itu beasiswa? Bisa. Kalau dia itu cerdas. Nah, sekarang orang cerdas itu yang bagaimana? Yang ulet itu yang bagaimana? Itu nanti saja berikutnya gitu. Tetapi pengalaman saya itu pengalaman pahit. Bukan legi, bukan manis enggak, tapi pengalaman saya itu betul-betul ada bukti real, fakta ada sampai sekarang. Nah, kemudian tahun berikutnya ya mungkin saya tuh sampai ngeblank, pernah Mas kok ngeblank. Sinau atau mlebu-mlebu nang pikirannya judel sampai keras gitu. Kotak saya itu kayak wah suntel gitu. Saya ngeblank 3 hari. Saya melihat sesuatu itu cuma gelap. Orang yang tidak percaya boleh, tetapi saya menjalankan. Karena apa? Saya ingin membuat proposal disertasi saya harus membuat ujian kumulatif saya harus kompetitif, saya harus bagaimana. Itu saya sampai nggak kuat. Saya ngeblank, tidur 3 hari, saya baru pulih lagi pelan-pelan. Setelah itu saya kembali ke Bandung. Saya kembali ke Bandung harus rampung. Karena saya yakin juga yang namanya S3 itu ya nggak nyombongke kalau saya itu mungkin dikategorikan menengah ke bawah. Jadi ya paling nggak 6-7 tahun lah. Nah, tapi alhamdulillah saya 4 tahun tampil. Alhamdulillah di situ ya. Ya kemudian penelitian saya tuh nggak ada yang tahu Mas yo. Penelitian saya nggak ada yang tahu. Di Kulon Progo itu pernah saya di Kulon Progo dinas pendidikan nih Mas. Ya saya ketemu di sana tuh Pak Nuwun sewu ya, saya mau ketemu Pak waktu itu Pak Marsono ya, Pak Marsono. Ada apa Mas? Saya dibentak gitu, dibentak. Ada apa Mas? Mau ketemu. Kok nggak langsung ke dinas tuh, langsung ke Peladas itu gimana? Ada suratnya nggak? Ada apa? Oh iya Mas, monggo. Nah, waktu itu di situ, yang ngerti nih wong desa memang cok dikoyo ngono kayak biasa. Nah kemudian setelah saya di situ nunggu, Pak Eko Teguh itu datang. Apa Mas Joyo? Walah saya kenal kan itu karena alumni juga kan. Nah disitulah saya melihat oh iya berarti ilmu itu nggak bisa disaku ya, tapi ilmu itu di dalam hati, di dalam pikiran. Kalau disaku itu uang namanya. Nah akhirnya saya membuat hal yang mungkin kecil lah, saya mendapatkan respon positif dari Bandung bahwa saya dan teman-teman saya yang 9 ya 10/1 itu yang bayar sendiri itu, yang 9 beasiswa itu, saya dengan yang namanya Prof Nana dikumpulkan di sini. Kira-kira apa yang menjadi topik kalian? Saya mengatakan local wisdom, untuk meleleng lokal, kearifan lokal. Wah akhirnya semuanya local wisdom semuanya.
teman-teman sekarang saya itu dari angkatan tahun 2015 itu lulusannya disertasinya itu diuji ya itu sampai 7 profesor itu local wisdom semuanya. Saya mengatakan local wisdom itu dulu awalnya saya itu dadap serep dalam arti ilmiahnya, tapi berikutnya saya sampai ke wayang kulit. Karena apa? Karena saya ingin berbaur di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, mengapa kok alasannya kok Pak Joyo kok mengambil, Pak Sumpana kok mengambil wayang kulit? Sekarang wayang itu ngetren sekali adiluhung. Setiap yang nonton banyak sekali, tapi nggak ada yang nulis. Nggak ada yang nulis. Saya bukan lakonnya, ya, bukan dalangnya, bukan apa yang menjadi ceritanya. Tetapi saya melihat bahwa di situ yang namanya pertunjukan wayang itu sebagai edukasi. Ya, Mas Joyo. ya, Ini perjalanan panjang yang luar biasa. Jadi ternyata Mas Joyo ini sebetulnya nek di masyarakat namanya kasta, betul kasta sudra. betul. Paria, takut cahaya. Ya, wes, Ya. pokoknya kalau melihat ceritanya tadi sampaikan itu sesuatu yang ya pasti kita semua yang mendengar ceritanya Mas Joyo ini sesuatu yang tidak mungkin, bahkan mimpi pun tidak pernah ada mimpi yang seperti itu. Betul. Jadi Ya. anak kampung, duduk kampung, kondisi ekonomi juga bukan orang yang cukup. Ya. Bahkan berbagai macam profesi yang selama ini sampai saat ini pun profesi yang pernah dilakukan penjenengan yang penjenengan alami itu juga bukan profesi elit di masyarakat. Iya. Dan sekaligus penjenengan sampai ke sekarang bisa bergelar doktor, Iya. mungkin di Kulon Progo tidak banyak. Ya, di Kulon Progo tidak banyak, apalagi skup Sentolo ataupun lebih Merucut, sempit ya. lagi di Kali Agung, bisa sampai mungkin masyarakat tangga penjenengan juga, bahkan saya yang pernah kenal dengan Kenal, juga ya. awalnya Kenal banget, ya. sempat tidak percaya kalau penjenengan. Waktu itu saya lihat waktu kita sama-sama masih anak-anak itu kan pada berbuat tiba-tiba mendengar bahwa penjenengan menempuh S3 dan betul lulus dan sekarang sudah punya gelar doktor, dan itu real. Dan sekarang status doktor ini juga diakui oleh lembaga internasional ya. Iya. Penjenengan sekarang diberikan untuk memegang kepemimpinan di GPGRI Terus, ya. itu. Ini yang mungkin bisa menjadi motivasi kita semuanya, terutama untuk teman-teman semuanya. Jika saat ini mengalami sesuatu yang boleh dikatakan berat lah, sesuatu yang mustahil untuk mencapai sesuatu, ternyata dengan teorinya Mas Joyo tidak ada yang mustahil di dunia ini. Iya. Tergantung kita niatan kita akan berubah atau tidak. Betul. Iya. Mas Joyo bukan berasal dari keluarga yang berbasiskan pendidik, bukan tidak punya saudara yang guru. Iya. Bahkan sekolah pun juga dikatakan tersendat-sendat. Iya. Sempat tidak naik kelas. Iya. Waktu SD tidak naik kelas. Ketika di SMP, SMA juga bukan siswa yang berprestasi. Bukan, sama sekali tidak, ya. Bahkan terkesan macam tanda petik Dugal. Iya, betul, ya. ya. Tetapi karena dalam benak pikiran yang paling dalam sana, saya punya satu cita-cita, bahwa saya harus bisa lebih daripada teman-teman yang mungkin dulu pernah, misalnya kalau sekarang istilahnya membuli. Bully. Wah, ini ada rasa dendam. Saya harus bisa menunjukkan kepada mereka bahwa saya akan lebih daripada mereka. Oke, Mas, perjalanan penjenengan luar biasa. Nah, sekarang tentunya di posisi ini. Ini juga penjenengan tanggung jawab juga tidak semakin ringan. Betul, ya. Ya, secara pribadi mungkin sudah mulai terpuaskan cita-cita. Tetapi saya yakin penjenengan juga masih punya cita-cita juga. Untuk orang lain, untuk masyarakat, bahkan mungkin sampai sekupnya negara. Betul. Nah, mungkin di closing statement kali ini Mas Joyo. Karena nanti kita pasti saya ingin ketemu lagi dengan penjenengan nanti mengorek hal yang yang lebih dalam lagi tentang misi penjenengan yang belum terwujud. Tapi di closing kali ini saya ingin mendengar juga dari penjenengan untuk mendorong generasi anak-anak kita lah, atau generasi berikutnya yang mungkin
sudah pernah atau saat ini mengalami apa yang penyiar alami. Iya. Saya ingin penyiar apa yang menjadi kunci memotivasi diri itu sebetulnya apa. Jadi kalau penyiar punya wah, seseorang itu ketika ingin mewujudkan cita-cita itu apa yang harus selalu dipegang. Nah, mungkin sebagai closingnya silakan Mas Yonya punya tips atau rumus gitu apa ini Iya. sampai bisa mewujudkan seperti itu. Jadi kalau ini asumsi saya ya. Jadi kalau saya pribadi yang pertama semangat. Semangat ya. Semangat. Kemudian setelah kita semangat atau niat yang semangat, itu kita harus mempunyai rasa pede, percaya diri. Percaya diri itu intinya apa? Kita boleh melihat kanan kiri, tetapi tujuan kita ke depan. Itu prinsip saya. Yang ketiga, kita harus mencari sebetulnya kebenaran itu sendiri. Yang benar itu yang mana? Ya kita sendiri yang tahu. Ya. Karena apa? Kalau kita sudah terombang-ambingkan oleh situasi yang saya sebutkan tadi, orang tua saya gini-gini, saya akan blokro. Tetapi saya melihat ini loh kebenaran saya itu harus ada di sini. Jangan terlalu kita mengharapkan sesuatu dengan orang lain, tetapi harapkanlah diri kita untuk orang lain. Jadi saya ingin menggunakan apa yang menjadi ilmu saya, kemudian juga saya sampaikan pada orang lain yang menggunakan. Itu bagi saya. Ya, semangatnya gitu loh intinya gitu. Oke, ya mungkin sementara itu yang bisa kita kantongi ya di pertemuan kita kali ini. Tetap nanti ikuti terus bincang-bincang saya, bincang-bincang kita nanti akan kita gali lebih jauh lagi tentang beberapa hal yang tentunya banyak tips-tips kehidupan, tips triknya Mas Yoyo menghadapi perjalanan hidupnya. Nanti bisa kita ikuti juga jejak beliau. Dan yang jelas tiga hal tadi disampaikan oleh Mas Yoyo mungkin menjadi bahan inspirasi untuk kita semuanya. Dan sekali lagi satu hal dari kita, jangan menyerah dengan keadaan. Betul. Nah, jangan menyerah dengan keadaan karena apa? Setelah kita tahu potensi kita, marilah kita berjuang untuk Ya. mengembangkan potensi. Betul, Intinya ya. di situ. Ya. Karena ketika ada kemauan pasti ada jalan. Ada kata jalan. seperti itu ya. Betul, iya. Nah, ini Betul. Mas Yoyo sudah membuktikan. Betul, ya. Orang desa bahkan pernah jadi kuli bangunan, pernah melantik atau pernah menjadi pedagang kelapa, Nyalo itu. nyalo di ojek. Ya, Tapi kena beliau- gitu, kena iya, kena saya pernah. Beliau sekarang jadi rektor. Sesuatu penjelasan mungkin tidak percaya, bahkan saya pun juga kok yo iso. Betul, tapi itulah ilmu untuk kehidupan seperti itu. Nah, jadi monggo semuanya ini kita ambil hikmahnya, ini menjadi motivasi kita semua. Dan terima kasih Mas Yoyo pertemuan kita di kesempatan kali ini. Sama-sama, Nanti Mas kita Yoyo. bisa ketemu lagi. Siap ya. Dan untuk teman-teman semuanya tetap ikuti channel saya. Saya selalu akan hadirkan hal yang baru, sekali lagi hal yang baru, hal yang selama ini tidak pernah kita ketahui atau belum kita ketahui. Semoga channel semakin berkembang dan nanti akan memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Tetap ikuti di channel saya. Ayo buka mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.